Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Gerian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 2 sampai 8 Juni 2024 dengan bahan bacaan dari kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ke-44 yang bertemakan kamu harus memberi mereka makan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Ketika Engkau boleh memperkenankan kami diperjumpakan dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Gerian Permai. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian isi dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu urapi hamba-Mu ini agar supaya ketika menyampaikan firman-Mu itu boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dan penyuluh bagi kehidupan kami. Dan kiranya semua yang boleh mendengarkannya boleh terberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Lembaga Alkitab memberi judul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan saksikan dan kabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan tema mingguan, kamu harus memberi makan mereka. Alasan pemilihan tema. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Namun, orang percaya juga membutuhkan makanan rohani untuk hidup dan bertumbuh. Banyak orang saat ini ataupun warga gereja yang lapar dan haus akan makanan rohani atau firman Tuhan. Juga makanan jasmani atau makanan, minuman, pendidikan, kesehatan, keadilan, dan sebagainya. Gereja membutuhkan analisis yang objektif, melihat konteks pelayanannya agar dapat memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jemaat secara rohani dan jasmani, sehingga pelayanannya secara efektif dan efisien dapat menumbuhkan dan memperkuat iman warganya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu semua harus dilakukan dengan hati yang penuh, dengan belas kasihan, kesediaan untuk menyangkal diri, dan iman serta ketaatan kepada Tuhan Allah. Bacaan Alkitab di minggu ini sebagai bahan refleksi untuk melihat kembali pelayanan yang telah kita kerjakan di tengah konteks kehidupan jemaat yang berubah-ubah dan penuh tantangan di bawah tema kamu harus memberi makan mereka. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Injil Markus ini ditulis oleh seorang pengikut Yesus Kristus yang bernama Markus, ditujukan bagi orang Kristen yang mayoritasnya non-Yahudi di luar Palestina sekitar tahun 67 sampai 70 Masehi. Komunitas ini mengalami kesulitan, tekanan, penganiayaan, dan penderitaan. Dalam situasi ini, jemaat sangat mengharapkan kedatangan Tuhan Allah sebagai hakim dan penyelamat. Bagi Markus, penderitaan itu adalah salib yang harus dipikul oleh pengikut Yesus Kristus. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44 menceritakan tentang Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Teks ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ayat 30 sampai 34 dan ayat 35 sampai dengan 44. Bagian pertama ayat 30 sampai dengan 34 menceritakan bahwa para murid itu kembali berkumpul dengan Yesus Kristus dan memberitahukan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan. Markus menyatakan bahwa Yesus Kristus dan para muridnya mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Mereka butuh istirahat dan waktu untuk menikmati ketenangan, meski singkat saja. Namun orang banyak mengetahui kepergian Yesus Kristus dan para muridnya, dan mereka pergi ke tempat tersebut. Sehingga ketika Yesus Kristus tiba, mereka telah lebih dulu ada di sana. Ada 3 hal yang dialami dan dilakukan oleh Yesus Kristus ketika tiba di sana. Yang pertama, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Kata Yunani eiden artinya melihat
sadar, mengerti. Jadi dengan melihat Yesus Kristus memperhatikan, mengetahui, memahami siapa dan bagaimana keadaan mereka. Apa yang sangat mereka butuhkan pada saat itu. Dan ia tidak mengabaikan mereka. Yang kedua, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Karena itu hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Mengapa? Teks menjawab, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ia memberikan gambaran tentang situasi jemaat pembaca Injil Markus yang sementara menghadapi tantangan, penderitaan dan penganiayaan. Pernyataan seperti domba yang tidak mempunyai gembala berarti tidak ada yang menuntun ke tempat yang tersedia makanan dan air. Tidak ada perlindungan dari bahaya, tidak ada yang mengobati atau merawat ketika terluka, tidak ada yang mengasihi, memimpin, dan lain sebagainya. Seperti jemaat tanpa seorang pemimpin yang menuntun dan mengajar mereka tentang bagaimana hidup dan memelihara iman. Jadi Injil Markus hendak mengatakan atau mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus Kristus melihat, mengetahui dan memahami pergumulan mereka, serta menjawab kebutuhan mereka. Belas kasihnya mengalahkan rasa lelah dan keinginan untuk mengasingkan diri dan beristirahat. Jelas ini merupakan pengajaran yang menguatkan dan mengokohkan iman jemaat. Hati yang tergerak oleh belas kasihan adalah hati yang tidak mementingkan diri sendiri, yang peduli kepada orang lain dan mau melakukan kebaikan bagi orang lain. Itu adalah salah satu bentuk penyangkalan diri, dan itu adalah hati yang mengasihi seperti kasih Tuhan Allah kepada manusia atau umatnya. Markus menggambarkan Tuhan Allah yang mengasihi manusia. Ia melihat, mengetahui, memahami, dan bertindak untuk umatnya. Yang ketiga, ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setelah Yesus Kristus melihat mereka, ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus Kristus memberi perhatian kepada mereka dan bertindak sebagai pemimpin yang memberi instruksi atau pengajaran tentang bagaimana sepatutnya mereka hidup sebagai pengikutnya. Bagian yang kedua yaitu ayat 35 sampai dengan 44. Fokus bagian ini ada pada pernyataan Yesus Kristus kepada para murid. Kamu harus memberi makan. Pernyataan ini diberikan kepada para murid karena mereka memintanya untuk menyuruh orang banyak itu pergi mencari makanan ke desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar situ. Pada ayat yang ke-36, para murid kelelahan dan butuh istirahat. Demikian pula orang banyak itu. Semuanya lelah dan lapar. Dan dalam kelelahan dan rasa lapar yang mendera, para murid harus membayangkan jumlah uang 200 dinar yang harus dihabiskan untuk membeli roti. Itu bukan jumlah yang sedikit. Jumlah itu adalah upah untuk 200 hari kerja. Yesus Kristus menanggapi dan menjawab dengan pertanyaan, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Ternyata mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus Kristus mengetahui bahwa murid-muridnya kelelahan dan butuh istirahat, tetapi ia mau mereka juga terlibat dalam pelayanan yang sementara ia kerjakan bagi orang banyak. Pertanyaan ini adalah ajakan bagi para murid untuk melihat
apa yang ada pada mereka yang dapat digunakan untuk memberi makan orang banyak, sekaligus bentuk keterlibatan aktif mereka dalam pelayanan Yesus Kristus. Jadi 5 roti dan 2 ikan adalah lambang kasih, mujizat atau berkat, dan iman kepada Tuhan Allah yang berkuasa dan keterlibatan dalam pelayanan diakonia bagi orang banyak. Mendengar jawaban para murid, Yesus Kristus bertindak. Ia menyuruh mereka duduk berkelompok, mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Di sini jelas Yesus Kristus menyatakan kuasa Bapanya dengan melakukan mujizat. Yesus Kristus memohon kasih karunia dan berkat Tuhan Allah, sehingga 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan berlimpah bagi semua orang. Bahkan banyak sisanya. Hanya Tuhan Allah yang berkuasa melakukannya. Ini adalah ajakan untuk percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa melakukan hal yang mustahil, yang mengasihi dan menyediakan berkat melimpah bagi semua orang yang membutuhkan. Bagian akhir cerita ini merupakan kesimpulan Injil Markus. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, dan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berkat yang diberikan Tuhan Allah tersedia bagi semua orang sesuai kebutuhan. Tidak ada yang tidak mendapat bagian, tidak ada yang tidak makan. Semua mendapat bagian dari berkat Tuhan Allah. Hal ini mengajarkan pengikut Yesus Kristus bahwa pernyataan atau tindakan belas kasih dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan Allah akan selalu berbuah berkat bagi banyak orang. Makna dan implikasi firman. Beberapa hal dapat dipelajari dari teks ini adalah: yang pertama, perikop ini mengajak orang percaya untuk mampu melihat situasi dan kondisi di dalam konteks pelayanan, melihat apa yang dibutuhkan secara jasmani dan rohani, sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar menyentuh dan menjawab kebutuhan hidup anggota jemaat. Yang kedua, perikop ini mengajak orang percaya agar memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasih kepada orang lain. Belas kasih itu adalah pernyataan kasih, bukan mengasihani dalam konotasi yang negatif seperti meremehkan, tetapi mengasihani dalam bentuk pengertian menaruh kasih. Hati yang tergerak oleh belas kasihan menurut penyangkalan diri dan rela berkorban. Warga gereja membutuhkan pemimpin atau pelayan yang hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasih, yang selalu memberi diri untuk melayani, mengajar, menuntun dan mengasihi mereka. Pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota jemaat adalah pelayanan yang didasarkan pada rasa belas kasih. Yang ketiga, yang dituntut dari orang percaya adalah iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus, Guru dan Tuhan. Jika bekerja dan melayani dengan hati yang penuh belas kasihan, juga dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, maka tidak ada yang mustahil. Selalu akan ada berkat berlimpah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Yang keempat, orang percaya dapat menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya dengan bijaksana untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, yaitu makanan rohani dan jasmani. Ini adalah bentuk keterlibatan aktif dalam kerja pelayanan diakonia
yang dilakukan oleh gereja, yaitu mengajar, memberi makan, menyembuhkan, dan lain sebagainya. 5 roti dan 2 ikan adalah lambang cinta kasih, mujizat atau berkat, lambang iman kepada Tuhan Allah, dan keterlibatan dalam pelayanan diakonia bagi orang banyak. Gereja Kristen di sepanjang abad telah menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan, pencobaan yang menantang imannya. Ketika kita semua membutuhkan makanan rohani dan jasmani, agar tetap teguh, kokoh, setia dan taat pada iman kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan dan tidak menjadi tawar hati, lalu berbalik meninggalkan iman. Demikian penjabaran trilogi bangunan jemaat di tanggal 2 sampai 8 Juni 2024. Untuk itu, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan ya Tuhan, ketika di saat ini kami boleh diperdengarkan lagi lewat firman-Mu. Firman yang senantiasa menuntun dan mengajarkan kami untuk senantiasa berbelas kasih kepada sesama kami. Dan biarlah firman ini boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, dan dapat kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya ya Tuhan, firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh menjadi berkat pun bagi orang banyak. Dan kiranya semua yang boleh mendengarkan firman-Mu di saat ini boleh terberkati lewatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.